Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel bersama saya Miftah Hojana Sembiring dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bahasan tentang penyajian berita part kedua. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sequence atau square news, chronicles, soft news, dan live reportage atau live coverage. Langsung saja ke submateri pertama. Sequence atau square news artinya adalah berita lanjutan. Dengan kata lain, square news merujuk kepada informasi lanjutan atau perkembangan informasi tentang suatu berita. Umumnya, square news digunakan untuk menyiasati berita yang panjang supaya menjadi lebih ringkas dan lebih pendek. Yang harus diperhatikan dalam square news adalah pokok berita penting sebelumnya harus diulang, kemudian baru dilanjutkan dengan perkembangannya. Halo para pendengar Nusantara, baru saja kami mendapatkan berita bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Bencana ini mengakibatkan jalur utama dari Ruteng menuju 3 kecamatan lainnya menjadi terputus dan mengakibatkan sebanyak 34 korban dinyatakan tewas. Demikian sekilas info yang kami dapatkan, tetaplah bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini mengenai bencana longsor di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Halo para pendengar Nusantara, bertambah lagi korban tanah longsor yang terjadi pagi ini di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang memutus jalur ketiga kecamatan. Saat ini dilaporkan korban meningkat menjadi 174 orang. Di bawah koordinasi Satgas Bencana Pemda setempat, kini telah didirikan rumah sakit darurat dan penampungan sementara bagi para korban. Kedua, chronicles. Istilah ini merujuk kepada pemberitaan secara satu periode beberapa topik berita. Jadi beberapa topik berita digabungkan kemudian disampaikan dalam satu waktu. Ketiga, soft news. Istilah ini merujuk kepada berita yang tidak terlalu menunjuk keaktualan dalam penyampaiannya, namun dirasa menarik untuk diketahui para pendengar. Sebagai contoh, pemberitaan wisata kuliner yang tentunya tidak menuntut keaktualan, namun menarik untuk diketahui para pendengar supaya bisa menjadi referensi wisata kuliner. Keempat, live reportage atau artinya siaran langsung. Istilah ini merujuk kepada penyiaran secara langsung suatu berita yang tengah berlangsung. Sebagai contoh, pemberitaan atau pelaporan seorang reporter mengenai suatu peristiwa mudik di tempat jalur mudik. Ada 3 bentuk dari live reportage. Yang pertama, reporting dalam bentuk actualities. Bentuk ini berciri setelah penyiar melakukan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan reporter menyampaikan reportase. Kedua, reporting dalam bentuk voicer. Bentuk ini berciri ada tanya jawab antara penyiar dengan reporter di lapangan. Yang ketiga adalah reporting dalam bentuk rap. Bentuk ini berciri ada tanya jawab antara penyiar dengan reporter dan ada tanya jawab antara reporter dengan narasumber di lapangan. Demikian penyampaian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah hazanah ilmu pengetahuan kita. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.